Jadi saya setelah dari hari itu dimasukin ke klub, makanan gratis. Jadi setiap kita ada toko-toko kelontong di sana sering dipanggilin. Assalamualaikum. Kesini katanya. Gel itu kemari katanya. Gel. Jadi terserah mau ngambil makanan apa. Iya, tapi betul berlaku kalau saya cetak gol doang. Kan bener kan? Cetak gol doang. Gua kesana modal nekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kurnia Edkur di acara Golazo Boys. Spesial banget hari ini kita ngomongin pengalaman seseorang pemain yang masih muda, penuh talenta, tapi pengalamannya cukup kenyang di luar negeri. Gila. Nih kita sambut Fadil Sodam Lubis. Halo semuanya. Halo Dil. Gue panggil lu apa ya? Boleh Sadam Lubis. Namanya itu ada 3. Ada Fadil, Sadam, Lubis. Pilih dah tuh tiga-tiganya. Gira, kenalin dong. Lu kelahiran tahun berapa? Udah main di mana aja? Mungkin juga pemirsa pengen tahu nih lebih dekat. Boleh. Gimana nih posisi lu? Terus sekarang lu aktif seperti apa dan bagaimana? Coba. Oke, jadi kenalin semuanya. Nama gua Sadam Lubis, biasa dipanggil Lubis. Gua kelahiran 2003. Jangan masih muda banget. Bermain di Liga Turki, mengawali karir di Liga Turki. Setelah itu Bosnia, Serbia, dan yang terakhir Australia. Kaget gak lu ngedengerin? Kalau gua kemarin ngomonginnya, ini gua mainnya di sini gitu lokalan. Ini luar biasa banget. Udah di Turki, Bosnia, Serbia, Australia. Iya, 4. Itu klub profesional? Ada yang amatir dan ada yang profesional. Gitu. By the way, lu gimana caranya ke sana? Nah, ini yang berbeda dari pada khalayak umum ya. Iya. Modal Ntar dulu ngomongin modal nekat nih. Kalau nekat nih, misalkan gua ke Jogja gitu kan, balik gua tinggal naik kereta. Lu kalau di sana gimana ceritanya? Kok bisa-bisanya lu modal nekat? Cerita dong. Jadi waktu itu kebetulan pasca Covid, duit semua nggak ada, opsi juga terbatas. Gue punya duit waktu itu sekitar 10-20 juta. Jadi opsi, pastinya kalau bola nih kita ngomong ke orang tua nggak dibolehin dong, Pastilah. Abis Covid kan. Covid juga orang semuanya di lockdown, mau kayak gimana ceritanya? Pendapatan nggak ada, lu kok mau ngadi-ngadi mau bola lu katanya, pasti dong. Makanya gue berkedoknya, mah boleh kuliah nggak? Gitu. Lu ngebohongin jadinya. Iya. Nih maaf ya. Tapi demi cita-cita. Jadi, terus mah kuliah ya. Mau di mana katanya? Dikiranya mau di BINUS. Iya, di Indonesia lah, masih di sini lah. Di Indonesia. Terus gue bilang di Turki. Oke, berapa budgetnya? Aku bilang 10 juta. Curiga nggak sih itu? Enggak, setelah dipaparin semuanya dan lain-lain, memang per semesternya dengan bahasa Turki. Jadi pakai bahasa lokal. Oke. Enggak pakai bahasa Inggris, makanya kenapa murah, subsidi pemerintah. Jadi per semesternya cuma bayar 2,5 juta. Itulah singkat cerita. Oh, lu rupiahin lah ya. Betul. Terus? Gua rupiahin, singkat cerita. Orang tua oke, disitulah karir dimulai. Jadi gue berangkat ke Turki dengan alasan atau berkedok kuliah. Gitu. Ini gue gak ngerti nih, harus dicontoh atau enggak. Gue gak ngerti nih. Tapi apapun itu, ya demi cita-cita lah ya. Lo melakukan sesuatu yang positif. Betul. Karena juga memang daripada gue hidup tapi gue gak seneng, waktu itu sebenarnya motonya itu aja sih. Makanya gue mau at least gue bisa keluar negeri dan bisa main bola. Terserah mau main di amatir, mau di profesional. Awalnya mindsetnya seperti itu. Nah setelah nyampe di Turki, di Istanbul, dimulai dari situ. Jadi gue sehari jalan sekitar 10-20 kilo sehari jalan kaki. Jadi nanyain ke setiap tempat yang ada lapangan bola besar dan klub, coach bisa nggak ikut trial di sini atau nggak ikut latihan? Gila ini mah serius. Lo kalau didokumenterin kayak film apa nih ya? Film dokumenter yang ini ya bang ya? Yang biasa itu tuh, jadi
pengalaman yang gila ini mah keren banget, nggak mungkin apa ya, nggak, kalau orang-orang biasa-biasa nggak mungkin ini, harus ada orang-orang yang tangguh nih yang bisa melakukan ini nih. Nah, tapi Gila. gue nggak sendiri kalau di situ. Kalau udah ada teman? Ya udah, gue jadi ada teman Indonesia, kita kayak di dorm gitu, satu kamar. Gue bilang, temenin gue yuk, gue beliin kebab nanti. Iya kan, sehari jalan. Disogok kan. Iya, maksudnya karena gue kan kita nggak bisa bahasa Turki awalnya. Iya, betul. Jadi bisa cuman bahasa Inggris. Sekarang udah lancar loh. Levelnya lumayan lah. Oh. Bahasa Turki lumayan, level B1. Gitu. Terus lanjut. Nah, makanya gue nanya ke temen gue, mau nggak, yuk kita makan nanti bareng lah kayak gitu. Nah, ini saksi hidupnya juga nih. Temen gue masih di Turki nih sekarang. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Oke. Ya, nah dia di kota Sakarya namanya. Kota Sakarya. kecil, ya 1 jam dari kota Istanbul. Makanya kita setiap hari jalan Keliling bis, lah ya nyari. keliling. Pokoknya dari ujung sampai ujung, ibaratnya kalau dari sini dari Pik sampai Jati Bening lah. Naik bis, jalan. Cari lah ya Cari intinya. bermodalkan translate. Anjay. Iya, bermodalkan translate dong zaman sekarang. Bisa nggak gini. Sudah seminggu nggak dapet. Ya, ternyata di dekat rumah ada lapangan dan ada klub amatir di situ. Oke. Nah, disitulah pertama kali ditawarin offer, mau nggak katanya ikut latihan di sini. Setelah nanya ya, setelah semingguan lebih, akhirnya namanya Sakarya Sport. Disitulah mulai latihan. Sakarya Sport. Sakarya Sport, Liga Amatir. Mulai di situ tuh, Mulai masuk. masuk. Di situ latihan sekitar 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Abang mau gabung, Bang? Makan bawaan dulu. Bawaan dulu. Ini ada legend, maksud gua lebih ini. Bang, gabung aja deh. Sini, Bang. Abang sini lah, ayo ngobrol ya. Ya. Bakwan. Ini soalnya pengalamannya keren banget, Bang. Benar. Dari luar negeri. Gitu. Lanjut. Lanjut. 4 bulan di Sakarya Sport. Nah, kebetulan gue tinggal di salah satu, kita ngomongnya host family atau ibu angkat lah ya. Nah, ini keluarga baik banget sama gue. Ya, nah. Tahu kan orang Turki itu sangat fanatik dengan namanya sepak bola. Betul. Fanatik. Nah, kebetulan dia punya akses dengan salah satu tim amatir yang host family saya ini amatir di kota tersebut, tapi lebih bagus timnya. Oke. Ya, karena dia sering dengar nih kan, jadi ada rumah tuh 2 lantai. Saya kebetulan tinggal di lantai 1. Saya sering jagling di bawah. Kalau nggak sering bunyi-bunyi nah, geduk ya. Main bola lah ya, Main ya? bola. Latihan lah ya. Sebenarnya itu ini saya ngelakuin setiap pagi itu ball mastery. Oke. Karena di luar tuh Ball musim feeling dingin. lah ya. Biar lo Biar enak. Karena di luar itu musim dingin. Iya, Musim iya, salju, iya, iya. gimana kita di luar? Ya orang Indonesia kedinginan dong. Iya, betul. Nah, suatu hari dia datang ke rumah, ngelihat, ditanya, "Kamu nih pemain bola ya?" "Iya," saya bilang, "saya pemain bola." "Oh yaudah, nanti sore ikut yuk," katanya. Ikut latihan. Oke. Latihan itu ya kayak trial lah gitu. Dengan salah satu tim namanya Maltepe Sport. Maltes. Maltepe Sport. Diajaklah ini. Saya diajak, ternyata yang nonton itu lumayan banyak. 150 orang. Sekelas tim amatir. Bukan lumayan banyak, itu udah banyak. Itu udah banyak ya? Udah banyak, Itu amatir soalnya. 150 orang. Jadi nonton-nonton itu orang-orang tua. Oke. Bawa, kalau di Turki itu kita ngomongnya bawa chai. Chai itu Teh. Betul, teh. Ah. Orang-orang sambil gambling dia mungkin ya. Nah, bawa chai, saya masuk di bangku cadangan. Nggak bisa ngomong bahasa Turki sama sekali. Semuanya ngomong bahasa Turki. Saya ngomong pakai bahasa Inggris saja. Di menit-menit 80, saya masuk. Gantiin strikernya. Strikernya itu kena mah katanya. Kena mah. Ini di perut sakit. Oke. Ya, saya bilang, "Oh, kena mah nih." Ini orang kan. Posisi sebenarnya saya bisa versatile kan. Tapi kebetulan waktu itu dimasukin di posisi striker. Nah, di ujung-ujung nih di menit-menit akhir kebetulan saya cetak gol, tap in. Oke. Nah, dari semenjak situ itu ada kita namanya kayak kampung Maltepe. Wah, itu di situ senang semua sama saya. Jadi orang terkenal lah ya. Terkenal. Tuh, sepak bola gitu, brother. Sepak bola tuh nggak bisa lu satu berbuat bagus terkenal, tapi kalau buat salah ya gitu. Ya betul. Hukum masyarakat juga. Betul. Jadi
ngomong pertama nih Iya, pada gue iya. ngerti. Nah, ke minggu depan ya kalah kan? Nggak ada yang nyapa. Nggak ada yang Nggak ada yang nyapa di jalanan. Itulah tuh hukum beratnya, hukum karmanya di sepak bola begini nih. Betul. Terus. Nah, sudah saya main di situ sekitar 4 bulan juga. Ya, 4 tapi bulan? kan sekitar tim amatir ya, lumayan mencetak gol di situ. Tapi yang satu saya notice adalah dia kebanyakan rusuhnya. Oh. Rusuhnya dia kalau misalnya bisa dibilang sepak bola Turki ini orangnya kan agak temperamental. Jadi bukan bukan hanya orang yang di dalam lapangan, tapi di luar lapangan juga. Iya, Turki, Bang. Turki yang Inggris dulu bener nggak sih yang Liverpool atau Betul, apa? ditusuk kan? Bener kan? Betul, di daerah itu dia Taksim itu ditusuk. Ya salam. Jadi saya ingat saya waktu itu kebetulan saya akumulasi kartu kuning, ya kan di luar ada yang ini nembak peluru karet. Buset. Betul, peluru karet dari luar. Itu sekelas tim amatir ya. Maksudnya saya ketakutan, saya lagi nonton sama host family saya. Jadi saya akumulasi kartu kuning. Ada yang nembak dari peluru karet. Itu match-nya diberhentiin. Jadi Gila separah itu ya? Iya. Nah, saya udah 4 bulan di situ, tapi pelatih saya bilang, katanya nih kamu buat chance buat naik lagi. Kalau mau main di sini nggak apa-apa maksudnya. Iya. Tapi kalau mau chance buat naik lagi agak Naik susah. level? Karena kan pertama memang harus disadari bukan akamsi. Oh iya betul lah. Nah, itu yang Prosesnya harus juga disadari. beda nih. Prosesnya beda. Kamu kesini kan pakai visa student katanya. Jadi Oh iya, yang pengaruh tuh, betul. Pengaruh. Akamsi rata-rata. Apalagi kamu waktu itu saya umurnya sekitar 17 tahun. Masih muda juga ya. Masih muda 17 tahun. Boleh nggak sih tuh peraturan FIFA juga nggak boleh kan? Kalau nggak salah. Boleh. Udah boleh ya? Udah boleh. Yang 16 tahun gitu yang belum ya? Kalau nggak salah tuh Liga 3 juga masih termasuk amatir dia deh. Di sana? Iya di sana. Kalau nggak salah ya, kalau Liga 3 bisa lah. Nah di situ pelatih nyaranin kamu ke ini aja Eropa Timur katanya. Kalau bisa kamu dapetin kontrak profesional pertama, itu sebenarnya jadi triggernya. Karena katanya kalau di Turki ini orang semua baik, tapi kalau kamu mau naik satu level di atasnya agak sulit. nih. Karena- Sedangkan semua environment sudah enak di sana. Sebagai orang luar ya, dianggapnya bagian dari mereka lah. Kan itu sebenarnya yang sulit. Iya sih betul. Itu udah ada kaki lu udah di situ lah. Betul. Sudah satu langkah, satu kaki di situ sebenarnya enak. Cuma kalau mau naik lagi agak sulit, karena memang ya bukan akamsi. Betul. Banyak proses juga yang harus lu iniin ya, apa lu harus jalanin. Ya makanya Terus akhirnya itu akhirnya pindah ke Bosnia. wah anjir. Kepikiran gimana lo sampai ke Bosnia tuh ceritanya? Nah, ini juga mohon maaf sebelumnya buat orang tua kalau nanti nonton ya. Itu bohongin lagi nih orang tua nih. Orang tanya dibohongin Aduh. mulu. Tapi positif sih. Enggak. Jadi gini sebenarnya nggak boleh pulang sebenarnya. Oke. Nggak boleh pulang dalam artian tuh kalau kita nggak lulus ke B2, B2 tuh akhir ujian. Oh tapi lu bener kuliah? bener kuliah. Oh berarti nggak ngebohongin dong? Ya enggak, maksudnya kan Enggak gini, lu ngedompleng aja. Iya. Niat lu bukan kuliah sebenarnya, Iya. tapi pengen main bola. Tapi kuliah tetap dijalanin kan? tetap dijalanin. Tapi It's okay lah, nggak tapi masalah. setahun pertama tuh kuliah bahasa. Oh. Jadi setahun pertama kuliah bahasa, 4 tahun setelahnya kuliah dengan pakai bahasa Turki. Nah di setahun pertama gue juga bolong-bolong kuliahnya. Karena main bola. Iya, tapi ada privilege-nya. Ketika lo main bola di sesuatu yang dispesialkan di sana. Jadi kalau Japres. Japres. Ya, benar. Kalau nggak masuk pun kayak, udah biarin aja lah, nih anak nih. Paling gitu doang. Paling main bola nih gitu. Ya paling main bola kan. Berarti ya Turki hampir sama lah kayak Indonesia lah kali ya. Hampir. Lebih fanatik malah. Lebih fanatik ya. Lebih fanatik. Ya, terbukti lah ada peluru karet di liga Liga amatir gila. Kebayang nggak? Kalau Liga 1 ya berarti peluru tajam. Ya Allah. Terus lanjut. Nah ya ini makanya ini bohongin lagi. Jadi kan waktu itu kan karena mau ke Bosnia, Eropa Timur betul. kan. Bilangnya ke orang tua mau pulang nih ke Jakarta. Oke. Ngurus visa. Kenapa ngurus visa katanya? Ya ini ada tawaran. Tapi orang tua enggak, selesain dulu sampai B2. B2 itu dalam artian tuntasin dulu nih Tuntasin bahasa dulu Turki. beresnya. Sedangkan Oke. saya B1. Ya kan? Ketika ujian terakhir, ya gagal dong saya. Ya itu yang saya bohongin, saya bilangnya udah lulus. saya bilangnya udah lulus, Oke. makanya baru dibolehin pulang. Kalau nggak bakal pulang sampai sekarang. Oke, padahal lu juga pulang juga bukan buat pulang ya, buat ngurusin visa. Ngurus visa ke Eropa. Berangkat ke Eropa, Gitu. Eropa. Itu Bosnia? sih, ke Bosnia awalnya.
Pertamanya ditawarinnya ada chance ke Rumania dulu supaya dapat visa Schengen. Visa Schengen jadi supaya bisa kemana-mana Eropanya. Once sudah di Rumania, bisa ke Belanda, ya ke negara-negara tetangganya lah. Tapi Rumania udah ke kedutaan, gagal. Karena orang kedutaannya tidak percaya. Gitu, takutnya saya dijual organnya dan lain-lain. Wah, amit-amit banget tuh. Serem banget sih. Serius nih, gue juga emang jadi bahan sih ketika ada yang mau keluar gitu, teman-teman kepikiran itu jual beli organ gitu kan, ngeri banget tuh. Karena waktu di kedutaan kan dicek klubnya, contoh lah di sini dicek Persija, oh iya fanbase, ada duitnya dan lain-lain. Ketika klub saya dicek, itu klub Liga 2, itu duitnya nggak ada sebenarnya. Oh. Maksudnya tidak meyakinkan. Dan orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang imigran kebanyakan gelap waktu itu. Oh, jadi ya boleh dikatakan pihak kedutaan itu yang ngelindungin lu dong. Betul, itu sebenarnya positifnya. Positif, karena dilihat juga lu ngapain juga lu jauh-jauh ke sana terus malah terjadi masalah problem kan? Betul. Nah, makanya dari situ anak ini yang keras kepala ini geser karena udah nanggung. Geser ke Bosnia. Sebenarnya orang tua udah bilang, udahlah main dulu di Liga Amatir katanya. Kan kita nggak tahu yang ada rezeki atau enggak di sana. Iya, benar. Kalau memang ada rezekinya di sana, pasti kamu bakal naik ke satu level selanjutnya. Betul, setuju sih. Itu orang tua, ya kan? Tapi anak ini nggak mau bersabar. Udah kebelet. Enggak lah, bisa lah. Pengen membuktikan lah ya. Betul, dikiranya itu saya kira orang Balkan tuh sekeras-kerasnya orang Balkan sama lah kayak orang Turki. Bisa lah gitu. Ternyata saya pindah ke Bosnia ya ekspektasinya ya di luar nalar semua. Gimana coba ada cerita seru nggak nih? 3 minggu pertama sih kayak ini ya 3 minggu terbaik dalam hidup saya karena semuanya dikasih. Flat dikasih, makan tinggal makan di restoran dan lain-lain. Fasilitas top lah ya. Fasilitas top. Kayak pemain top ya. Oke. Setelah 3 minggu itu, disitulah mulai. Karena tidak adanya transparansi antara agent, saya, dan pihak klub. Gitu. Oke. Jadi disitulah semuanya bermulai clash. Karena klub ini sudah mau saya, tapi agent saya itu minta fee. Oke. 20-30% normal. Oke. Sedangkan klub ini bilang ke agent saya kalau ini pemain kamu aja nih udah diterima di sini aja harusnya bersyukur. Udah bagus lah ya. Betul. Nggak ada loh saya ngasih pemain orang Liga Southeast Asia katanya. Iya betul. Apalagi orang Indonesia kan FIFA ranking aja di belum, atas 100 ya kan. Agent saya ini bersikuku lah kayaknya. 20-30% dia minta. At least ada fee-nya gitu. Nah dari situ makanya saya pindah dari klub di sekitar kota Sarajevo ke salah satu klub terpencil tapi Liga 2 di kota Gradačac gitu. Nah ini ada cerita uniknya nih. Saya udah ditinggalin lah sebulan, nggak dikasih apartemen dan lain-lain. Jadi tuh saya bayar sendiri semuanya. Jadi ditinggalin aja sama agent saya. Nah ini kan, ini nih serunya nih mulai nih. Terus. Ya, saya minta bantuan ke KBRI. KBRI akhirnya, oke. KBRI juga marah juga. Ya itu yang kan dibilang yang dari awal. KBRI yang marah juga. Kalau kata orang Betawi tambang juga dikasih tahu, dia bilangin nggak ada duitnya, katanya ngapain disamperin kata dia. Kan, orang KBRI marah juga. Iya pasti itu biasanya. Ini katanya gimana sih? Ya, saya bilang dong, karena seorang agak frontal, saya bilang, ya kan saya juga nggak tahu bu. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya bilang, yaudah drop saya aja di hotel, saya bilang. Saya drop di hotel, akhirnya pakai uang tabungan, tabungan orang tua. Ya udah hidup di hotel itu sekitar 3 sampai sebulanan lah. Di situ. Ya udah cuma nggak ada kegiatan apa-apa jadinya. Ya cuma lari aja, tetap saya. Tetap jaga kondisi. Tapi klubnya itu nggak ada kejelasan. Gila kesian banget. Tetap lari di kota Sarajevo tuh enak, tapi ya tidak ada kejelasan. Sebelum berangkat ke kota kecil ini ya, Gradačac ini ya, akhirnya tiba-tiba agent saya ini nelpon saya. Terus saya bilang, kemana aja udah sebulan, duit saya mau habis. Lu marahin dong bener. Iya. Kamu mau tau nggak? Saya bilang, kamu mau tau nggak? Saya ini makan tuh kalau di Eropa ada roti yang ditaruh di samping-samping tong sampah itu, saya makan itu. Iya, jadi roti kering tinggal dipanasin aja.
Gila ya. Itu yang di samping kalau di Eropa nih, orang-orang yang udah sering ke Eropa, jadi di samping tong sampah tuh yang sisa-sisa roti putih. Nah itu, makanya sampai sekarang ke bawah saya sukanya roti putih. Iya, itu saya roti putih Gila biasa, ya, keren plain. banget. Itu saya sukanya. Perjuangannya luar biasa. Pokoknya saya bilang kayak gitu. Akhirnya ya udah dibilang, nih ada nih klub mau. Oh dia nggak ngomongin tentang 1 bulan itulah. Tapi karena saya bilang ya udahlah ya kan. Ya udah, kita pindah. Nanti dijemput ya jam 3 sore katanya. Saya dijemput sama 2 orang Balkan yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali dari kota Sarajevo ke kota Gradačac. Di Bosnia nih ya. Di Bosnia itu perjalanan sekitar 5 jam. Itu 5 Liga jam. 2. Tapi ada uniknya nih, di pertengah jalan saya diancam. Katanya kalau kamu nggak bayar ongkos ini mobil, saya turunin kamu di sini. Habis itu Lu buset. Nah ini nih yang gua takutin nih bisa jadi sebenarnya. patokannya. Apapun yang patokannya, kayak contoh di Serbia sama Bosnia, kalau bola lu nggak works, nggak dapet duit atau kalau ditipu, lu nggak bisa makan. Nah kalau di Australia, lu let's say lu dapat $300 sebulan, kurang, tapi lu punya kerjaan lain, kan bisa nge-cover bola. Iya sih, setuju. Itu enaknya sebenarnya.